Dia merupakan salah satu penyair besar sastra Arab yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan juga syair-syairnya yang kocak. Dia bahkan sering muncul di Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerah Cerita Sarah. Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau bercerita tentang seseorang yang sudah sangat terkenal di dunia kesusastraan. Nah, dia ini merupakan sastrawan yang berasal dari Arab dan juga dia memiliki banyak syair-syair yang berisi tentang kebijaksanaan dan juga banyak syair-syairnya yang bersifat kocak. Nah, siapakah dia? Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Ayo tebak siapa namanya. Nah, teman-teman yang suka mendengarkan atau membaca syair-syair sastra Arab, teman-teman pasti sudah sangat kenal dengan sosok ini. Namanya Abu Nawas. Abu Nawas lahir pada tahun 747 Masehi. Dia lahir di kota Ahvaz, Iran. Nama lengkap dari Abu Nawas ini adalah Abu Ali Al-Hasani Ibnu Hani Al-Hakami. Ayah dari Abu Nawas ini bernama Hani. Dia merupakan tentara dari Marwan bin Muhammad, yakninya Marwan I atau khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yang berada di Damaskus. Sejak Abu Nawas ini lahir hingga ia tutup usia, dia tidak pernah bertemu dengan sosok ayahnya. Ketika Abu Nawas ini masih kecil, ibunya menjual Abu Nawas kepada salah seorang pemilik toko Yaman yang bernama Sa'ad al-Yashira. Abu Nawas yang berusia belia bekerja dengan tuannya di toko grosir yang berada di Basra, Irak. Nah, semenjak Abu Nawas ini kecil, dia sudah terkenal dengan otaknya yang encer dan dia sering mengeluarkan kata-kata yang sangat cerdik. Dan perbuatan dari Abu Nawas ini menarik perhatian dari salah satu penulis puisi yang berambut pirang yang bernama Walibah ibnu Al-Hubab. Nah, Al-Hubab ini kemudian membeli Abu Nawas dan juga membebaskannya dari perbudakan. Lalu semenjak Abu Nawas ini merdeka, Abu Nawas belajar atau diajari oleh Al-Hubab tentang dunia kesastraan. Abu Nawas pun diajari mengenai tata bahasa dan juga tentang sastra Arab lebih jauh, sehingga dari hal itulah Abu Nawas semakin tertarik dengan dunia kesusastraan. Ia pun kemudian banyak menimba ilmu-ilmu tentang sastra dari seorang sastrawan yang berasal dari Arab yang bernama Khalaf al-Amar yang berada di Kufah. Walibah atau Al-Hubab ini mengajarkan kepada Abu Nawas untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus dan juga tata bahasa yang lebih indah dalam mengeluarkan syair-syairnya. Dan Walibah ini juga yang telah mempertemukan Abu Nawas dengan salah satu sastrawan dari suku Arab Badui, yakninya yang bernama Khalaf al-Amar yang telah kusebutkan tadi, yang berada di Kufah, dan semenjak saat itulah Abu Nawas lebih memperdalam dunia sastrawan. Oleh karena itu, tak lama setelah itu Abu Nawas pun terkenal sebagai seseorang sastrawan yang sangat cemerlang. Abu Nawas ini cepat menjadi seseorang yang terkenal atau sastrawan yang terkenal karena puisi-puisinya itu lebih banyak menceritakan tentang jenaka, puisi-puisi yang berisikan tentang cinta, tentang remaja, dan juga kehidupan-kehidupan kota pada umumnya. Karena biasanya sastrawan-sastrawan pada saat itu lebih sering menggunakan puisi-puisi yang menceritakan tentang padang pasir atau cerita-cerita yang lama. Oleh karena itulah Abu Nawas ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan juga hasil-hasil puisi yang diciptakan oleh Abu Nawas ini lebih cepat terkenalnya. Selain menciptakan puisi-puisi yang berisi tentang jenaka atau lelucon dan juga puisi-puisi tentang cinta dari remaja, Abu Nawas juga sering membuat puisi yang berisi pujian-pujian untuk pemerintah atau untuk khalifah. Puisi-puisi pujiannya pun memungkinkan dia untuk ikut mendukung salah satu khalifah, yakninya Harun al-Rashid, dan dia juga sering mengaitkan dirinya dengan Wazir Barmar yang pada saat itu sedang berada di puncak kekuasaan mereka. Dan pada akhirnya Abu Nawas ini dipercaya oleh seorang khalifah kelima dari Bani Abbasiyah, yakninya Harun al-Rashid,
sebagai pendekar para penyair di kerajaan. Dan tugas serta tanggung jawab dari Abu Nawas ini adalah membuat puisi-puisi yang berisi pujian-pujian untuk sang khalifah. Meski waktu kecilnya Abu Nawas ini pernah mendapatkan pendidikan agama Islam, akan tetapi pada masa mudanya Abu Nawas ini adalah seseorang yang menyukai kehidupan duniawi. Abu Nawas ini menyukai pesta pora dan juga kehidupan hura-hura. Abu Nawas juga adalah seseorang yang pemabuk berat. Hal ini diketahui dari hasil-hasil puisinya pada waktu mudanya dulu. Syair-syair yang dia ciptakan pada masa mudanya dulu banyak berisi tentang wanita, minuman keras, dan juga cinta. Namun meski pada masa mudanya dia itu adalah seseorang yang pemabuk, bahkan pemabuk berat, akan tetapi kemampuannya dalam menciptakan syair-syair dan juga puisi-puisi itu tidak dapat tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan yang sangat mabuk, Abu Nawas ini tetap bisa mengeluarkan kata-kata mutiara dan juga kata-kata yang sangat indah yang dituangkannya dalam syair-syair dan puisi-puisinya. Hingga pada suatu saat Abu Nawas ini melakukan kesalahan yang mana dia menulis puisi tentang kafilah Bani Mudar. Dan puisi yang diciptakan oleh Abu Nawas ini sangat menyinggung sang khalifah. Oleh karena itu, Abu Nawas ini berakhir mendekam di penjara. Untungnya, semenjak Abu Nawas ini mendekam di penjara, hal itu membuat Abu Nawas kembali mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, yakninya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun bertaubat, dan syair-syairnya yang pada dahulu dia sering menuliskan tentang cinta, minuman, dan juga wanita. Semenjak Abu Nawas ini berada di penjara, malah puisi-puisinya itu menjadi lebih baik. Dia lebih sering menuangkan puisi-puisi dan syair-syair yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dari puisi-puisinya tersebut banyak berisikan tentang pertaubatan, dan juga puisi yang diciptakannya itu dapat dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaan yang tinggi. Perihal tahun wafatnya dari Abu Nawas ini, banyak para sejarawan berbeda pendapat, dan pendapat dari para sejarawan ini banyak juga yang bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa Abu Nawas ini wafat pada tahun 806 Masehi. Ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Nawas ini sebenarnya meninggal pada tahun 813 Masehi atau 814 Masehi. Nah, jasad dari Abu Nawas ini dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Di dalam dunia kesusastraan, Abu Nawas ini termasuk sebagai salah satu sastrawan terbesar dari dunia Arab klasik. Bahkan Abu Nawas ini sangat mempengaruhi sastrawan-sastrawan yang baru, yang mana termasuk di dalamnya adalah Omar Khayyam dan juga Hafiz, yang mana keduanya merupakan sastrawan yang terbesar dan juga terkenal yang berasal dari Persia. Banyak hasil karya dari Abu Nawas ini terkenal, yang mana diantaranya adalah puisi-puisinya yang berisi tentang kehidupan orang Arab Badui, dan juga puisinya yang mengungkapkan tentang perbedaan kehidupan yang terjadi di Baghdad, yang mana perbedaan tersebut sangat kontras. Puisi-puisi dari Abu Nawas ini apabila dilihat dari tata bahasanya itu sangat sempurna dan juga didasarkan atas tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengerangan tardiyah, yakninya puisi-puisi yang berisikan tema perburuan, yang mana tema ini sebenarnya sudah sering digunakan pada zaman pra-Islam. Nah, dalam menuangkan puisi-puisinya dengan menggunakan tema tersebut, Abu Nawas ini mendapatkan genre dalam dirinya sendiri, yakninya dia memiliki karakteristik tersendiri dalam membuat puisinya. Hal ini juga berlaku dalam membuat puisinya yang lain dengan genre yang lain, yakninya puisi yang bertemakan tentang pesta pora, anak remaja, cinta, minuman, dan lain sebagainya, yang mana tema-tema ini sebenarnya juga sudah hadir dalam puisi-puisi kuno. Hingga pada akhirnya Abu Nawas itu berani untuk membuat skandal di masyarakat dengan mengungkapkan atau menuangkan puisi-puisi yang sebenarnya bertentangan dengan agama Islam. Yakninya puisi yang bercerita tentang pesta pora, kehidupan duniawi, cinta, wanita, dan juga minuman-minuman keras. Dan beruntungnya Abu Nawas ini menukar haluan dari tema-tema puisinya menjadi tema-tema puisi yang lebih religius, yakninya berhubungan dengan Tuhan, tentang kematian, dan juga rasa penyesalannya terhadap dosa-dosanya dan ingin bertaubat kembali ke jalan yang benar. Dan sejak saat itulah pikiran kritisnya itu berubah haluan menjadi tingkat keagamaan.
Karya-karya Abu Nawas ini dikenal sebagai salah satu bentuk pembaharuan puisi Arab atau dunia sastra Arab yang mana dimulai pada masa kekuasaan Bani Umayyah, yakninya pada tahun 661 sampai 750 Masehi, dan jatuh tempo di masa kekhalifahan Abbasiyah. Dia dianggap sebagai seniman yang penting dalam pergerakan ini, yang mana dia menganggap bahwa puisi itu adalah sebagai bentuk ekspresi bebas dan langsung, bukan hanya sebagai bentuk dari pengulangan pola bahasa klasik dan juga blok-blok bahasa. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang tema-tema yang sering digunakan oleh Abu Nawas dalam membuat puisi-puisinya atau syair-syairnya. Nah, sebenarnya dari tadi aku sudah sering menyebutkan tema-tema yang sering digunakan oleh Abu Nawas, akan tetapi sekarang kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama yaitu tema bakra atau khamriyah yang berartikan anggur. Tema ini merupakan salah satu tema yang paling sering digunakan oleh para puitis-puitis dari Arab dan juga dikembangkan dari bagian dalam semenanjung Arab hingga ke Andalusia. Dan Abu Nawas merupakan salah satu sastrawan Persia Arab yang paling sering menggunakan tema ini. Dalam puisi yang bergenre ini, Abu Nawas itu sering menggunakan kosakata, metafora, dan juga kosakata-kosakata yang rumit tentang pandangannya terhadap minuman, bar, biara, Kristen dan Yahudi, wanita cantik yang dikurung oleh ayahnya yang mana ayahnya akan melepaskannya apabila sudah dalam keadaan yang berlimpah harta, kehidupan pengadilan dengan kemewahan, kehancuran pemukiman, parfum dan juga agama. Yang kedua, tema yang sering digunakan oleh Abu Nawas dalam membuat puisi-puisinya adalah tema cinta. Nah, Abu Nawas ini juga sering membuat puisi-puisinya yang bersifat erotis dan juga penuh dengan wanita. Nah, apabila seseorang membaca puisi dari Abu Nawas ini, mereka akan hanyut dalam puisinya. Mereka bisa membayangkan atau berkhayal tentang bagaimana kehidupan dari percintaan di dalam bar yang berada di tengah padang pasir. Mereka juga bisa menghayalkan bagaimana mewahnya makanan-makanan dalam bar tersebut, penuhnya gelas-gelas berisikan anggur, dan juga wanita-wanita dari wanita-wanita budak yang mengelilingi pelanggan-pelanggan yang berada di bar tersebut. Dan yang ketiga, tema yang digunakan oleh Abu Nawas adalah tema agama, yakninya agama Islam. Nah, selain puisi-puisi dari Abu Nawas ini yang bertemakan tentang kehidupan hedonisme, Abu Nawas juga menciptakan karya-karya yang berisikan tentang agama Islam. Puisi-puisinya ini akan bertema tentang pertaubatan dan juga penantiannya di hari tua. Nah, dalam puisi-puisi yang bertema agama ini, ada beberapa puisi yang bertemakan tentang zuhud, satir, jenaka, lelucon, bahaya tentang meminum khamar, cinta, dan juga banyak subtema lainnya. Nah, khusus buat puisi yang bertemakan tentang agama ini, Abu Nawas membuatnya selepas dia keluar dari penjara. Nah, seperti yang aku ceritakan sebelumnya, bahwa Abu Nawas ini juga pernah masuk ke penjara karena kesalahannya dalam membuat puisi-puisi dan juga puisi tersebut menyinggung khalifah pada saat masa itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Abu Nawas dalam dunia sastrawan. Nah, karya-karya dari Abu Nawas ini bebas beredar hingga pada awal abad 20. Pada tahun 1932, karya-karya dari Abu Nawas ini yang telah lulus sensor dibukukan di kota Kairo. Namun pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan dari Mesir memerintahkan untuk melakukan pembakaran besar-besaran terhadap karya-karya dari Abu Nawas ini yang berjumlah lebih dari 6.000 karya, yang mana hasil karya dari Abu Nawas ini bertemakan tentang cinta yang erotis atau cinta-cinta dari kaum-kaum homo atau kaum-kaum LGBT. Selain dari percetakan karya dari Abu Nawas atau ada beberapa yang dimusnahkan, itu Abu Nawas ini juga mendapatkan beberapa penghormatan dari beberapa sastrawan lainnya atau dari beberapa ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, beberapa diantaranya adalah ada pada tahun 1976, sebuah kawah yang berada di planet Merkurius dinamakan dengan nama Abu Nawas untuk menghormati sosok dari Abu Nawas tersebut. Selain itu, Abu Nawas juga pernah dijadikan sebagai karakter protagonis dalam sebuah novel, yang mana novel ini berjudul The Fathers of Locke dan juga The Khalifa's Mirror. Dan dua dari novel ini merupakan karya dari sastrawan yang bernama Andrew Killen.
Dan di dalam novel ini, Abu Nawas digambarkan sebagai seorang mata-mata yang bekerja terhadap Ja'far al-Barmaki. Ada juga di dalam novel lain yang bernama Sudan Season of Migration to the North, tahun 1966, yang mana novel ini karya dari Tayyib Saleh. Nah, di dalam novel ini, karakter protagonis mengungkapkan secara luas puisi-puisi cinta dari Abu Nawas pada saat karakter protagonis ini yang bernama Mustafa Said, dia itu sedang merayu wanita yang berasal dari London. Dia menggunakan puisi-puisi karya dari Abu Nawas untuk merayu wanita tersebut. Di kota Baghdad ada beberapa tempat yang dinamai dengan nama-nama penyair. Dan salah satunya ada sebuah jalan yang diberi nama dengan nama Abu Nawas, yang mana jalan ini membentang di sepanjang tepi timur Tigris. Oke teman-teman, dari video ini sedikit banyaknya kita mengetahui dunia kesusastraan dan terkhususnya bagi salah seorang sastrawan yang bernama Abu Nawas ini. Jadi karya dari Abu Nawas ini tidak hanya berisikan tentang lelucon atau juga puisi-puisi yang bertemakan tentang jenaka. Abu Nawas juga memiliki atau menulis karya-karya yang bertemakan tentang cinta, tentang agama, dan lain sebagainya. Bahkan Abu Nawas juga pernah menuliskan puisi-puisi yang sedikit erotis. Namun beruntungnya Abu Nawas ini kembali ke jalan kebenaran. Dia kembali membuat puisi-puisi yang bertemakan tentang agama Islam, tentang pertaubat,an dan juga penantiannya di masa tua. Oke teman-teman, semoga videoku ini bermanfaat. Tunggu videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.